Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Apa yang mereka lakukan banyak dibentuk melalui lingkungan. Oleh karena itu, anak rawan untuk dieksploitasi. Para bandar narkoba mencari celah untuk mendoktrin kesadaran anak-anak sebagai upaya meregenerasi pasar narkoba. Lebih dari 6 juta penduduk Indonesia pengguna aktif narkoba. Menurut Badan Narkotika Nasional, 14.000 diantaranya adalah anak-anak. Namun, pada kenyataannya, itu tak sebanding dengan data yang di atas kertas. Karena tidak sedikit dari mereka yang terlibat aktif dalam peredaran narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang jejak anak-anak dari lingkar kehidupan narkoba di Indonesia. Narkoba sudah berabad-abad beredar di Nusantara. Pada masa 330 sebelum Masehi, seseorang bernama Alexander the Great mulai mengenalkan opium atau candu di India dan Persia. Pada saat itu, orang India dan Persia menggunakan candu tersebut saat jamuan makan dan saat santai. Ratusan tahun kemudian, tidak hanya candu, tetapi sudah banyak jenis narkoba lainnya, seperti sabu, ganja, dan lainnya yang beredar di Indonesia. Indonesia melebihi jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi peredaran gelap narkoba. Pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, karena Indonesia berada pada posisi strategis. Tetapi di kemudian hari, para pengedar gelap narkoba mulai mengincar Indonesia. Berikut beberapa kasus yang pernah terjadi pada anak di Indonesia terkait narkoba. Anak usia dari umur 5 tahun sudah melalui makanan, minuman soft drink itu terus dikontaminasi dengan narkotik sampai memang betul-betul sudah pola pikirnya sudah nggak selaras lagi, baru dimasuki ada bagian doktrin di situ. Artinya ada secara kimiawi mereka disusupi narkoba, kemudian didoktrin untuk kesetiaan, supaya setia. Seorang pria berinisial Kit selaku informan narkoba di Surabaya tersebut yang mengatakan bahwa usia anak yang berhubungan dengan narkoba sudah dari usia 5 tahun melalui makanan atau minuman yang sudah dikontaminasi dengan narkotika. Adapun salah satu anak perempuan di Surabaya berusia 13 tahun. Perempuan 13 tahun ini sudah lebih dari 1 tahun menjadi orang kepercayaan bandar besar di Surabaya. Saya ikut, dia percaya sama aku. Saya diajak ke Madura ngambil barang. Setelah ngambil barang, saya membantu mukul-mukulin barang sama misalkan barang itu. Terus 2 kurir itu meminta saya disuruh ngedarkan. Apa yang kamu dapat dari bandar ini? Kamu bisa leluasa nyabu atau bagaimana? Saya dikasih uang 300, kadang habis makan gitu dikoskan saya. Habis makan diajak nyabu. Kamu sehari berapa kali nyabu dan itu sudah berlangsung berapa lama? 3 kali sehari. 3 kali sehari? Iya. Berapa tahun seperti itu? Udah 3 tahun. 3 tahun? Iya. Berikut ada salah satu anak pria yang mengawali hidupnya menjadi pengguna narkoba saat usia 12 tahun dan menjadi pengedar di usianya yang 15 tahun. Saya awalnya cuma ngambil 1 gram. Sistemnya bagaimana itu? Saya itu 10 gramnya suruh nyetor 12 juta. Saya kan udah dititipin selama 1 bulan kan, 1 mingguan 10 gram. Terus saya mikir lagi, resiko kan saya nanggung. Otomatis kalau ketangkep kan, saya kan nggak ngomong yang di atas. Akhirnya saya, daripada saya ketangkep nggak ada hasilnya, akhirnya saya langsung minta itu, dikasih 100 itu. 100 gram? Selain menjadi pengguna ataupun pengedar, banyak anak yang secara tidak sadar menjadi kurir narkoba yang dimanfaatkan oleh seorang, biasanya diimingi oleh hadiah ataupun uang, seperti yang terjadi pada salah satu komika di Indonesia. Dulu sempet gua tuh jadi kurir narkoba, tapi waktu kecil sih gua. Kecil Umur
5 tahun lah. Lu jadi kurir tuh nggak tahu apa-apa? Nggak tahu karena masih kecil. Oh. Jadi suruh nganter nganter ke sono gitu. Ngomongnya sih bedak katanya. Iya, padahal sabu. Gue dikasih Tamiya waktu itu. Oh, dikasih Tamiya terus lu tinggal nganterin doang? Tinggal nganterin doang. Maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini, khususnya di Indonesia, telah menjadi salah satu permasalahan yang meresahkan masyarakat. Peredaran narkoba di Indonesia saat ini menyerang kalangan muda atau anak-anak yang masih di bawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa. Beberapa anak yang mungkin masih tidak tahu narkoba, ia hanya diiming-imingi oleh hadiah yang membuatnya bahagia. Ini menjadikan salah satu alasan bandar narkoba mencari pengedar atau kurir itu melalui anak-anak. Beberapa alasan lainnya mengapa hanya anak yang dijadikan pengedar sekaligus pengguna narkoba adalah sulit dideteksi, hukuman ringan bila ditangkap, tidak banyak menuntut, tingkat kesetiaan ke bandar yang tinggi, dan mau dibayar murah. Anak-anak belum mampu berpikir secara matang layaknya orang dewasa. Anak masih belum bisa memahami hukum sebab akibat. Keluguan ini jadi celah para bandar memanfaatkan anak-anak. Selain mudah dibujuk dan dimanipulasi dengan imbalan yang tak seberapa, anak-anak juga jarang dicurigai sebagai kurir narkoba. Terlebih jika ditangkap pun hukumannya rendah. Kendala dalam konteks perlindungan hukum anak sebagai kurir narkoba salah satunya adalah bahwa Undang-Undang Narkotika tidak membatasi umur dalam peradilannya, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur, sehingga anak sebagai kurir narkotika masih dapat dipidana. Padahal kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa yang seharusnya diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menetapkan pemidaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika pada seseorang. Berdasarkan kesehatan masyarakat, faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika terdiri dari 1. Faktor individu. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan nafsa antara lain: yang pertama, keinginan tahu yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya. Yang kedua, keinginan untuk bersenang-senang. 3. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. 4. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. 5. Lari dari kebosanan masalah atau kesusahan hidup. 6. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan. 7. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan nafsa. Dan yang terakhir, tidak dapat berkata tidak terhadap nafsa. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan keluarga, hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antara anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna nafsa merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan nafsa. Yang terakhir, lingkungan teman sebaya. Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan nafsa merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa. Dari kasus-kasus yang telah dibahas, membuktikan bahwa tidak hanya dari lingkungan pergaulan saja, namun orang terdekat pun bisa menjadikan diri anak-anak tumbuh secara negatif. Sangat memprihatinkan bahwa mereka belajar dari orang-orang terdekat yang pilihan hidupnya terkadang cuma satu, yaitu mengikutinya. Perlindungan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan penggunaan narkoba diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf E
dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam pasal tersebut dijelaskan dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu A. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. B. Pemisahan dari orang dewasa. C. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. D. Pemberlakuan kegiatan rekreasional. E. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya. F. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan atau pidana seumur hidup. G. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. H. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. I. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya. J. Pemberian pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak. K. Pemberian advokasi sosial. L. Pemberian kehidupan pribadi. M. Pemberian aksesibilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas. N. Pemberian pendidikan. O. Pemberian pelayanan kesehatan. Dan P. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, perlindungan hukumnya juga dapat dilakukan dengan cara diversi. Diversi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahguna narkotika, keluar dari sistem peradilan. Diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat. Adapun yang menjadi syarat diversi, yakni diversi dapat dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Anak penyalahguna narkotika apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas melanggar hak-hak anak. Melalui diversi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan. Diversi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak. Oleh sebab itu, diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi bertujuan A. Mencapai perdamaian antara korban dan anak. B. Menyelesaikan perkara anak di luar peradilan. C. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. D. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. E. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Anak penyalahguna narkotika didiversi atau dialihkan dengan menolong si anak agar terbebas dari jeratan narkotika di masa mendatang. Apabila dicermati, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang khusus diberlakukan bagi anak, yaitu bagi mereka yang belum cukup umur. Adapun ketentuan-ketentuan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, yaitu terkait pelaku penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu sebagai berikut. Ayat 1. Setiap penyalahguna A. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. B. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. C. Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun. Pengaturan-pengaturan narkotika di atas tentunya harus dilaksanakan dengan memerhatikan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai upaya menyelamatkan generasi bangsa dari narkoba di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, korban narkoba yang masih usia sekolah tidak lagi diproses secara hukum. Anak-anak yang masih di bawah umur ditangkap polisi dan diwajibkan mengikuti rehabilitasi di pondok pesantren. Mereka diwajibkan menjadi santri dan mengikuti kegiatan keagamaan sebagai bagian dari rehabilitasi dengan sejumlah kegiatan, seperti terapi pijat, sholat berjamaah, tahlil, yasinan, mengaji, minum jamu herbal, hingga berolahraga rutin agar mereka sembuh dan bisa keluar dari jeratan narkoba.
Pondok Pesantren NU sengaja menampung para anak di bawah umur yang menjadi korban narkoba agar masa depan mereka kembali cerah. Pesantren ini sudah sejak tahun 2007 secara mandiri sudah memberikan terapi rehabilitasi bagi anak pecandu narkoba dan bisa sembuh. Oleh karena itu, Polres Sumeneb bekerja sama dengan sejumlah pondok pesantren melakukan program rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba dengan dijadikan santri di pesantren tersebut. Rutinitas dalam pondok pesantren ini wajib dilakukan selama 41 hari. Namun, bagi anak yang berniat untuk melanjutkan pendidikan, pihak pesantren juga memfasilitasinya secara gratis. Dalam prosesnya, anak yang dalam masa selama rehabilitasi ini tidak dikumpulkan bersama dengan santri reguler lainnya. Tujuannya untuk mempermudah pemantauan dan melakukan pertolongan awal manakala terjadi sesuatu terhadap anak yang sedang direhabilitasi. Salah seorang anak dari Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Nur Ali Raja, sudah 2 tahun menjadi korban narkoba sejak duduk di kelas 3 SMP. Awalnya ia diajak teman tongkrongannya dengan diberikan narkoba secara gratis. Namun, setelah kecanduan, pengedar meminta dirinya untuk membeli dan kadang patungan dengan teman-temannya. Uang untuk membeli narkoba tersebut juga kadang berasal dari sumbangan. Saat ini, ia semangat untuk sembuh dan menjalani rehabilitasi sebagai santri karena punya cita-cita membahagiakan orang tua. Peran dan fungsi lembaga P2TP2A dalam menangani anak yang jadi pengguna atau pengedar narkotika. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang pertama, menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental. Kedua, memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketiga, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Keempat, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peran lembaga dalam menangani anak yang jadi pengguna atau pengedar narkotika. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tugas unit PPA yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, termasuk dalam kasus anak menjadi pengguna ataupun pengedar narkoba. Unit PPA menurut Undang-Undang SPPA, mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 40, memiliki tanggung jawab yang lebih khusus dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mengupayakan tercapainya keadilan restoratif guna menuju pada proses diversi, melibatkan sejumlah pihak yang terkait dalam suatu perbuatan pidana. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit PPA di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya mewajibkan setiap unit PPA memiliki ruang pelayanan khusus atau RPK. Kemudian berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana, tujuan dari pembentukan RPK adalah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban, dan atau pelaku tindak pidana. Pertama, upaya rehabilitas yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga. Kedua, upaya perlindungan pada identitas korban dari publik. Ketiga, upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman dari pihak-pihak tertentu. Keempat, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya. Peran BNN dalam menangani anak pengguna atau pengedar narkotika. 1. Pencegahan primitif. Pada program ini adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali, yaitu dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali
tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif, dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha. Yang kedua, pencegahan preventif. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini. A. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. B. Penyuluhan seluk-seluk narkoba berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi. Pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. C. Pendidikan pelatihan sebaya. Pada program ini, pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, latihan diskusi, dan latihan monolog penderita. Yang ketiga, pencegahan represif. Merupakan program yang ditunjukkan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain BNN, polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini, tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM, dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut. Yang keempat, rehabilitas. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai, bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Menurut kelompok kami, dalam upaya penanganan kasus yang melibatkan anak seharusnya perlu pertimbangan yang benar-benar dari penegak hukum. Karena sekarang ini banyak oknum tidak bertanggung jawab yang melibatkan anak sebagai kurir narkotika, sehingga dianggap kebal oleh hukum dan dilindungi oleh hukum. Maka dalam hal ini perlu adanya sosialisasi pemerintah terhadap anak-anak dan orang tua mengenai dampak melanggar hukum seperti melakukan tindak pidana narkotika atau ikut terlibat dalam pengedaran barang tersebut. Karena seharusnya anak haruslah dibekali pengetahuan dan pendidikan yang bisa membuat dirinya tidak terjerumus dalam hal-hal melanggar hukum. Pihak keluarga adalah pihak yang mampu mempengaruhi perbuatan atau tindakan anak. Maka dalam hal ini keluargalah yang harus sejak dini mengajarkan anaknya untuk menghindari pergaulan-pergaulan sesat seperti terjerumus dalam putaran bisnis narkotika. Jadi seharusnya orang tua sebagai keluarga si anak bertanggung jawab dari semua tindakan yang dilakukan oleh anak, karena anak sebenarnya tidak tahu menahu bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah melawan hukum.